Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarwa Sormin. Saya merupakan mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi 2024. Di video kali ini saya akan membahas tentang green economy atau ekonomi hijau, yang merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan yang diampu oleh Bapak Alfa Ferdiansa. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian green economy. Ekonomi hijau, green economy atau ekonomi hijau dalam bahasa Indonesia adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Green economy ini merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Selanjutnya, latar belakang green economy. Green economy atau ekonomi hijau adalah sebuah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berusaha mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Di dalam konsep ekonomi hijau, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara hemat. Limbah dan polusi harus dikurangi dan penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih harus dipromosikan. Pada dasarnya, ekonomi hijau adalah sebuah kegiatan ekonomi yang tidak mengabaikan berbagai aspek lingkungan, sehingga tetap memperhatikan permasalahan lingkungan di sekitarnya. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi konflik antara ekonomi dan lingkungan dan menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau. Selanjutnya, yaitu sejarah dari ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau muncul pertama kali dalam laporan Blueprint for a Green Economy yang diterbitkan oleh sekelompok ekonom lingkungan di Inggris pada tahun 1989. Ekonomi hijau dicanangkan sebagai sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam perekonomian hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Ekonomi hijau merupakan konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2008, istilah ekonomi hijau kembali digaungkan dalam diskusi untuk merespon berbagai krisis global, dan UNEP memperjuangkan gagasan Green Stimulus Package dan melakukan identifikasi bidang-bidang tertentu yang dapat memulai konsep ekonomi hijau. Pada Oktober 2008, UNEP meluncurkan Green Economy Initiative atau Inisiatif Ekonomi Hijau untuk memberikan analisis dan dukungan kebijakan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan inisiatif pembangunan
rendah karbon atau PRK. Sejak inisiatif tersebut dicetuskan pada UNFCCC COP23. Inisiatif PRK bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan seperti target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung ke dalam kerangka perencanaan pembangunan. Yang selanjutnya itu konsep ekonomi hijau. Ekonomi hijau ialah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Berikut merupakan konsep-konsep yang umum dari ekonomi hijau. Yang pertama, sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi polusi dan emisi karbon dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan konsumsi energi. Yang ketiga, ekonomi hijau juga dapat meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan peluang untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, dan membuka lapangan kerja yang baru. Yang keempat, pada dasarnya konsep ekonomi hijau bertujuan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih dalam, menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, indikator. Indikator dari ekonomi hijau di Indonesia diterbitkan dalam Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Index atau GI, yang terdiri dari 15 indikator yang mencakup 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan rendah karbon. Di dalam 15 pilar indikator tersebut terdapat beberapa pilar yang dapat dibagikan menjadi beberapa indikator. Yang pertama, di dalam pilar ekonomi meliputi 6 indikator seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita. Pilar sosial terdiri dari 4 indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara pilar lingkungan mencakup 5 indikator seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan. Indeks Ekonomi Hijau atau GI Indonesia telah dikembangkan dan akan diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai dengan 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 sampai 2045. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade dan skema pajak karbon yang akan diterapkan pada tahun 2023 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon. Dengan adanya indikator ekonomi hijau dan kebijakan yang mendukungnya, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sambil menjaga kelestarian lingkungan. Kesimpulannya yaitu konsep ekonomi hijau atau green economy bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat
sambil mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau dapat juga diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Prinsip utama dari ekonomi hijau adalah penilaian langsung kepala modal alami dan jasa ekologi sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, serta pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Untuk menerapkan strategi ekonomi hijau, dukungan melalui investasi di tingkat publik dan swasta, reformasi politik, dan perubahan peraturan diperlukan. Ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar dari masalah pembangunan yang eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan, serta menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial, dan ramah lingkungan dan hemat. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata ataupun penulisan, saya mohon maaf. Kiranya video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.